teman-teman semua, kembali lagi di Kisah Nabi dan Rasul. Kali ini Bunda mau menceritakan tentang kisah Nabi Zakaria sekaligus dengan Nabi Yahya, teman-teman. Karena Nabi Zakaria dan Nabi Yahya ini adalah ayah dan anak. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Nabi Zakaria ini menikah di usia 30 tahun, sementara istrinya di usia 20 tahun. Selama pernikahan 70 tahun, teman-teman, mereka belum dikaruniai anak. Nah, karena usianya sudah mulai 100 tahun, sementara istrinya mulai 90 tahun, beliau mulai khawatir dan gelisah karena belum dikaruniai anak. Yang dikhawatirkan, jika beliau tidak ada keturunan, maka tidak ada yang meneruskan dakwah dari Nabi Zakaria ini. Jadi sepanjang 70 tahun pernikahan ini, teman-teman, Nabi Zakaria ini berdoa secara sembunyi-sembunyi, tidak sampai ketahuan dari para umatnya, karena kalau sampai tahu oleh umatnya akan dipikir bahwa Nabi Zakaria itu sudah gila. Kenapa kok gila? Karena sudah tua, sudah umur 100 tahun, sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek ya, teman-teman, itu masih minta berdoa dikaruniai anak. Jadi berdoa sembunyi-sembunyi. Nah, suatu ketika Nabi Zakaria ini ke tempat Maryam. Nah, Maryam ini, teman-teman, adalah ibunya Nabi Isa. Maryam adalah keponakan dari Nabi Zakaria, teman-teman. Ketika beliau mendatangi tempatnya Maryam, di mihrabnya Maryam ini, teman-teman, banyak tersedia makanan, buah-buahan yang tidak ada di kala itu. Kemudian Nabi Zakaria pun bertanya, "Wahai Maryam, dari mana datangnya makanan dan buah-buahan itu? Sementara di sini tidak ada buah-buah seperti itu." Kemudian dijawablah oleh Maryam, "Sesungguhnya makanan ini asalnya dari sisi Allah. Allah memberikan kepada siapapun yang Allah ridhoi." Seperti itu. Nah, mendengar ucapan Maryam seperti itu, tahu bahwa Maryam ini adalah anak yang soleha. Dan selain itu, Nabi Zakaria sadar bahwa tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Subhanahu wa Ta'ala, karena Maryam saja yang tidak pernah keluar dari rumahnya, tidak pernah keluar dari mihrabnya, selalu berdoa setiap hari, dia bisa mendapatkan makanan dan buah-buahan dari Allah. Jadi bukan tidak mungkin jika doa Nabi Zakaria ini dikabulkan oleh Allah. Dengan begitu, Nabi Zakaria semakin gencar berdoa untuk memohon dikaruniai anak. Padahal istrinya Nabi Zakaria ini itu diketahui mandul. Kemudian setelah berdoa lama sampai usia 100 tahun ini, teman-teman, kemudian datanglah malaikat Jibril yang memberitakan kabar gembira bahwa Allah berfirman akan lahir seorang bayi dari istrinya yang mandul ini, dan Allah memberikan nama yaitu Yahya. Bayinya seorang laki-laki yang soleh dan akan menjadi nabi penerus dari Nabi Zakaria ini. Dan Nabi Zakaria merasa bahagia sekali. Ya Allah, aku sungguh bergembira. Tolong berikanlah aku tanda-tanda bahwa jika benar memang istriku hamil. Seperti itu. Akhirnya Allah berfirman bahwa nanti ketika istrimu hamil, maka kau tidak akan dapat berbicara selama 3 hari. Kau hanya akan bisa berbicara melalui isyarat selama 3 hari itu ya, teman-teman. Nah, kemudian setelah Nabi Yahya ini lahir ke dunia dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang, dan Allah mengkaruniai Nabi Yahya pandai membaca dan memahami Taurat, teman-teman. Taurat ini kitab sebelum Al-Quran ya, teman-teman, dan sebelum Injil juga. Di kala itu kitabnya adalah Taurat. Nah, beranjak remaja, Nabi Yahya dan Nabi Zakaria ini berdakwah bersama-sama. Nabi Yahya ini suka ikut Nabi Zakaria berdakwah sampai di usia kurang dari 30, Nabi Yahya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan
rasul. Nah, selama dakwahnya Nabi Yahya ini teman-teman, beliau itu menentang seorang raja di kala itu yang menikahi mahramnya sendiri. Raja ini memiliki seorang ponaan. Nah, ponaan ini sangat cantik dan raja ini menikahi ponaannya sendiri. Nah, menurut Taurat itu tidak boleh di kala itu ya teman-teman, tidak boleh karena itu mahramnya. Nah, karena menentang, diberikan saran oleh Nabi Yahya kepada raja itu, akhirnya pasangan raja dan ponaan ini dan istrinya ini itu merasa tidak senang dan makin terancam karena wah bisa-bisa nanti hubungan mereka dan tahtanya pun juga bisa lengser karena dakwah dari Nabi Yahya ini yang menentang pernikahan mereka. Nah, kemudian sang raja ini berusaha untuk membunuh Nabi Yahya supaya kedudukannya tidak lengser, teman-teman. Seperti itu. Kisah Nabi Yahya ini termasuk salah satu nabi yang dikisahkan mati terbunuh oleh raja yang zalim, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini cerita kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya sampai di sini ya, teman-teman. Bunda kembali di episode berikutnya ya. Terima kasih sudah nonton. Dadah.